Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Najia TV yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas izinnya di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat berhadir dan berkumpul di mushola yang kita cintai ini, mushola Al-Marhamah di Kajai, yang tanpa terasa kita sudah kurang lebih 2 atau 3 bulan pula tidak mengisi kajian, Bu, ya. Begitu cepat berlalu hari-hari yang kita jalani di dunia ini, terasa singkat oleh kita. Maka kita harus memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat keberuntungan dan tidak termasuk jadi orang-orang yang merugi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita pegangan hidup agama yang mulia ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. InsyaAllah selamat kalau kita berpegang teguh kepada duanya. Beliau tinggalkan 2 pegangan kepada kita, yaitu kitabullah dan sunnahnya, Al-Quran dan hadis dan sunnah beliau, ajaran beliau yang sesuai dengan pemahaman para sahabat beliau. Maka kalau kita beragama, melaksanakan ibadah sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, maka dapatlah kepada kita pedoman hidup. Tentunya kita akan selamat nanti dalam menjalaninya. Karena bapak-bapak dan jemaah sekalian, kita ini berproses dari kehidupan dari alam rahim menuju alam dunia dan alam barzah, dan nanti alam yang kekal abadi di akhirat kelak. Inilah tujuan kita, hakikat perjalanan panjang kita di dunia ini, dan mau tak mau kita akan berpindah ke alam yang kekal itu. Kalau dunia ini fana, kullu man 'alaiha fanin, setiap yang ada di atas dunia ini akan binasa. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang tinggal, semuanya akan berlalu. Maka kita supaya nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh, tentu kita persiapkan bekal yang paling banyak. Bahasa kita melabu, ya Pak, kau bahasa Indonesia wong kadang dulu joleh kok gitu kan itu. Waktu kita bahasa koje lah, ya kan. Kalau salah-salah sobut kok diluin. Jadi tema kita malam kinin agak tematik, ya potong kan kita bersambung, ya. Jadi karena kita kinin kita akan menghadapi
bulan yang sangat mulia, ya. Bulan apa kira-kira tu Bapak Ibu yang akan datang? Bulan apa namanya? Zulhijjah. Kalau kini bulan apa namanya? Zulkaidah. Setelah bulan Zulhijjah, bulan apa? Muharram. Ikut 3 bulan yang haram. Ada satu lagi bulan haram. Nyompek bulan kecil Allah tu bulan haram. Apa sebuah lagi bulannya? Rajab. Masya Allah. Antara Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ini Rajab. Agak terpisah dari yang 3. Kalau Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Jadi tema kita malam kini adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa keunggulan, apa keutamaan 10 hari gua? Kita kan harus berilmu. Jangan sio-sio kita lari datang hari nen mulia, datang hari nen utama, awak nak hamu hari di sadalahnya. Maka di dalam syariat agama kita ko lai hari-hari nen istimewa. Ya. Seperti apa lai hari nen istimewa oleh Bapak Ibu? Hari nen utama kita beribadah padanya bulan Ramadan. Nah, jadi kita akan mengupas sampai selesai. Le tolok ke kiu tu. Kalau sampai tengah malam, mereka tengah malam. Karena gitulah lah makan tadi ndak. Lah makan sudah menggori. Lah. Nah, kalau kita bekulah makan sudah pengajian. Jadi ndak banyak yang kita bahas tu sampai selesai. Dongamlah. Kalau siapa yang mencatat dalam hatinya dapat menjawab pertanyaan beko lai ke dibawa pulang. Dibawa pulang ilmunya, dibawa pulang lo sabuk untuk tapi didongakan ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, Zulhijjah termasuk bulan haram. Ya. Kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kurang-kurang seminggu atau 2 minggu lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ku adalah salah satu dari bulan Allah yang mulia atau disebut juga bulan haram. Kita sebut bulan-bulan haram. Kecil Allah bulan-bulan haram ko memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang istimewa. Dan iko adalah erat kaitannya dengan kalender Hijriah atau bulan-bulan Hijriah. Allah kecil dalam surah Al-Maidah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi kecil Allah dalam Quran ko dalam surah Al-Maidah ayat 2, jangan kita melanggar syiar-syiar agama Allah. Dan dulu boleh kita melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Kalau di bulan haram kau harus kita jago kemuliaannya. Nanti kita sebutkan apa itu. Larangan kemudian menjago dari bulan-bulan haram kau. Kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga, ya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah ayat 36. Ya. Maka Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah tu ada 12 bulan. Di sisi Allah tu ada 2 boleh bulan. Kita mulai bulan Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Balik Zul Qaedah, Zul Hijjah. 2 boleh bulan. Jadi di sisi Allah tu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi itu ditetapkan oleh Allah waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara dan 2 boleh bulan tadi ada ompek bulan haram. Ompek bulan haram itulah agama yang lurus. Mana dan ompek tadi? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Rajab. Itu 4 bulan yang haram. Nah, itulah agama lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Maka kita, kata Allah dalam Quran ini, tidak boleh menzalimi diri kita dalam bulan Allah yang haram ini. Nanti kita akan sebutkan apa yang menjadi termasuk menzalimi diri kita di bulan ompek. Apa kiaju itu yang tidak boleh, ya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka merangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu. Maka kita lihat penjelasan dari Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat itu. Ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dalam ayat ini terdapat 8 permasalahan. Ya. Keempat yaitu bulan haram yang disebutkan dalam ayat adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kenapa dinamakan Rajab? Ya, ada namanya Rajab Mudhar. Ini kata Imam Al-Qurtubi, karena Rabi'ah bin Nazar mereka mengharapkan bulan Rajab itu sendiri, ya. Dan Allah menyebut secara khusus 4 bulan ini dan melarang perbuatan zalim pada bulan-bulan tersebut sebagai pemuliaan. Walaupun perbuatan zalim itu juga dilarang pada setiap waktu. Nah, perbuatan zalim juga dilarangkan setiap waktu, tapi lebih utama dilarangnya pada bulan yang 4 itu. Keharamannya lebih kuat, lebih tinggi. Maka tidak boleh rafas. Ini apa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di bulan haram ini? Tidak boleh rafas, yaitu berkata-kata kotor. Seperti yang telah sebutkan dulu, itu kata rafas itu kata keji, kata-kata kumuh. Rafas namanya. Contoh lain, menyobik ni ompek. Murah menyobik ni kaki ompek. Pantang tasabui langsung keluar. Dan lebih apanya rafas itu adalah berarah kepada kata-kata yang berbau kotor. Itu rafas. Berbuat fasik, tidak boleh kita berbuat fasik padanya. Dan berbantah-bantahan di dalam mengerjakan haji. Jadi jemaah haji kita kanlah berangkat ini ya. Lah sampai di Madinah, lai pulau dan sampai di Mekah. Mereka itu melaksanakan haji, rukun Islam dan kelima. Mereka tidak boleh mengucap rafas, mengucap kata-kata kotor, berbuat fasik atau saling jidal, berbantah-bantahan.
Nah, ini larangan kepada mereka. Termasuk juga kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, ini mayoritas ahli tafsir artinya janganlah kalian berbuat zaliman pada 4 bulan tersebut. Nah, jadi kita Bapak Ibu dilarang untuk berbuat zalim, menzalimi diri kita dengan berbuat maksiat. Karena pada bulan haram ini kalau kita melakukan amal soleh akan berlipat ganda pahalanya. Begitu pula kalau kita berbuat kesalahan dan dosa berlipat ganda pula dosanya. Nah, maka terutama di nompek bulan kau kita harus menjaga. Dan kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ya az-zamanu qad istadara kahai atihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wal rajab mudhar alladzi baina jumadi wa sya'ban. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman telah berputar seperti pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi setahun itu terdapat 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan haram. Ini penegasan Rasulullah SAW. Dan 3 diantaranya berturut-turut seperti yang kita hafal tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil Awal dan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kenapa disebut oleh Rasulullah Rajab Mudhar? Kau tahu sejarahnya gitu Bapak Ibu. Disebut Rajab Mudhar itu adalah Rajab suku Mudhar. Itu di kalangan bangsa Arab atau di Mekah itu. Suku Mudhar adalah suku yang paling menjaga kehormatan bulan Rajab. Nah, jadi mereka itu di jahiliyah pun ya menghormati bulan-bulan Allah yang haram. Nah, mereka tidak boleh berperang, mereka tidak boleh berbuat maksiat pada bulan itu. Dan suku Mudhar ini adalah suku yang paling memuliakan bulan Rajab. Maka Rasulullah gelar Rajab Mudhar. Ya, dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi batasan antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban sebagai bentuk menguatkan makna, ya. Dan juga ada yang menjelaskan disebut Rajab suku Mudhar untuk membedakan dengan bulan yang diagungkan suku Rabi'ah. Karena suku Rabi'ah menghormati bulan Ramadan. Jadi suku Rabi'ah yang ada di Mekah itu menghormati bulan Ramadan, bulan puasa. Sementara suku Mudhar mengagungkan bulan Rajab. Karena itu bulan ini dinisbahkan kepada suku Mudhar. Nah, ini keterangannya. Jadi Imam At-Tabari berkata bulan itu ada 12 bulan. 4 diantaranya merupakan bulan haram, bulan mulia, di mana orang-orang jahiliyah dulu mengagungkan dan memuliakan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam di Mekah itu mereka sudah memuliakan 4 bulan itu, memuliakan, ya. Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut. Jadi tidak boleh kebiasaan mereka itu Bapak Ibu perang antar suku, sobok masalahnya berperang, ya. Itulah jahiliyahnya mereka. Tapi mereka jaga ompek bulan kau meletakkan senjata atau genjatan. Genjatan senjata istilahnya dia, tidak boleh berperang. Nah, sampai seandainya ada seorang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya, nah ini sampai begitu mereka menghormati bulan Allah, maka dia tidak akan menyerangnya. Lai bersuruh yang membunuh ayahnya untuk mainnya, dia melopehnya, karena memuliakan bulan haram yang ompek tadi. Bulan yang 4 itu adalah Rajab seperti yang kita sebut tadi, Rajab Mudhar, dan 3 bulan berurutan yang Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dengan ini dinyatakan nyatalah kabar-kabar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri rahimallah, seorang ulama,
ya, atba'ut tabi'in mengomentari, innallaha iftataha sanah bi syahri haram wa khatmaha bi syahri haram. Falaisa syahrun fi sanah ba'da syahr Ramadan a'zam indallahi minal muharram. Wa kana yamshi syahrullah al-asam min syiddati tahrimihi. Ini kata Hasan al-Basri. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Jadi memulai tahun itu, tahun Hijriah dengan bulan apa? Bulan Muharram. Nah, dan menutup akhir tahun kau dengan bulan haram lah. Bulan apa? Zulhijjah. Subhanallah. Jadi awalnya bulan haram, akhirnya bulan haram. Dimulai dengan Muharram dan ditutup pula dengan bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan haram. Nah, tidak ada bulan dalam satu tahun, ya tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Itu kata Hasan al-Basri. Dolai bulan yang lebih utama, lebih mulia setelah bulan Ramadan selain bulan Muharram. Nah, kau sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram, ya. Nah, dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asam. Nah, ini dulu kecil Hasan al-Basri. Namu Muharram kau disebut dengan Syahrullah Al-Asam. Apa artinya itu? Bulan Allah yang sunyi. Kenapa dikatakan bulan Allah yang sunyi? Karena sangat mulianya bulan ini, ya. Itu saking mulianya bulan yang disebut itu, yaitu bulan Muharram. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimurkai Allah SWT, kita akan lihat ompek bulan tadi. Apa definisinya? Yang pertama Muharram, ya. Apa maksud dengan Muharram? Kalau bahasa Arabnya harrama yuharrimu tahriman. Muharraman. Nah, Muharram. Apa arti itu? Yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Kita kan ocok nyobi pantang, ya, pantang. Kalau dulu boleh kalau pantang, ya kan? Nah, jadi Muharram ko yang dilarang atau yang menjadi pantangan. Penamaan Muharram sebab pada bulan itu dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang, ya, sampai awal masa awal Islam. Nah, ini sampai awal Islam itu, permulaan Islam itu dilarang untuk menumpahkan darah pada bulan tersebut. Itu makanya disebut dengan Muharram. Yang kedua Zulqa'dah. Kita kinin bulan apa, Muhammad? Kinin bulan Zulqa'dah. Ya. Banyak kaum muslimin yang melalaikan keutamaan bulan Zulqa'dah. Ikut sebahagian kaum muslimin lalai atau tidak tahu apa keutamaan dari bulan kinin gua, bulan Zulqa'dah. Kita kecen sama dengan hari-hari bulan-bulan yang lain. Padahal bulan kinin ko adalah bulan yang sangat mulia. Itu gunanya kita mencari ilmu tentang ini, Bapak Ibu. Nah, hal ini mungkin dikarenakan bulan haram yang lain. Rajab, Muharram dan Zulhijjah memiliki dalil tersendiri sebagaimana disebutkan. Namun demikian sangat perlu untuk ditegaskan bahwa kemuliaan yang berlaku pada bulan haram serta larangan hukum pelaku maksiatan di bulan haram juga berlaku pada bulan Zulqa'dah. Jadi apa yang berlaku haram di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah atau Rajab, sama pula berlakunya di bulan Zulqa'dah. Kalau sama-sama. Ikulah kecil Allah tadi, wahai orang beriman, janganlah kamu melanggar syariat Allah dan janganlah melanggar kehormatan Allah di bulan-bulan haram. Itu ya, sama kompe-kompenya. Kemudian Zulhijjah yang ketiga, bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan surah Al-Fajr. Di awal-awal surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 Allah bersumpah wal fajri walayalin asyar.
demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Apa maksud dari sumpah Allah? Karena kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keutamaan dari sesuatu tersebut. Contoh wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Wal asar, demi asar, demi masa, demi waktu sore. Ya. Wal lail, demi malam. Nah, maka di situ Allah bersumpah dengan itu untuk menunjukkan keutamaan yang disebutkan itu. Nah, wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asyar, dan demi 10 malamnya, demi malam yang 10. Allah bersumpah itu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari, ini ulama ahli tafsir, apa yang dimaksud? Walayali asyar, al-murad biha asyra Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud dengan layalin asyar, 10 malam, malam yang 10 itu adalah malam yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya malam yang 10 itu adalah 10 hari. Yaitu, maka di sini nanti ada perbedaan pendapat mana yang lebih utama, 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Karena banyak dalilnya. Ya, banyak dalilnya, yang mana yang utama. Maka disinilah para ulama mengatakan, ya, dan juga dikomentari oleh Ibnu Katsir dan ulama yang lain, bahwasanya Ibnu Qayyim Jauziyah juga mengatakan 10 hari pertama siangnya, ya, lebih utama dari siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Paham Ibu? 10 siangnya hari bulan Dzulhijjah, siangnya lebih utama daripada siangnya 10 terakhir Ramadan. Malamnya 10 terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Inilah ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan ini. Nanti akan dilihat apa keutamaan siangnya bulan Dzulhijjah 10 itu. Apa di antara keutamaannya? Siapa di antara ibu-ibu yang dapat? Apa keutamaan yang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah? Dapat 3, saya kasih hadiah 1. Puasa. Apa boleh? Puasa apa? Siapa tunjuk tangan, jangan diberi apa-apa. Kalau sahabat bertanya-tanya apa dijawab sama-sama, mereka jawabannya sama-sama. Nah, bisa lagi hadiah lah. Masya Allah. Nenek ya, yang pertama puasa sunat, yaitu puasa 10 hari 9 hari bulan Dzulhijjah. Termasuk di situ tu puasa Arafah. Yang kedua, apa nenek coba tadi dalam naik haji tadi. Yang ketiga, korban. Masya Allah, kasih hadiah nenek itu. Dia hadiah sebuah nenek itu. Itu utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kita melaksanakan puasa. Nanti berapa hari puasanya nanti mana kita cobakan, ya. Rasulullah SAW itu adalah mempuasakan 9 hari di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau di situ juga kalau induk pergi haji kita lai melaksanakan puasa Arafah.
Nah, kemudian ibadah haji, ya, menyempurnakan rukun Islam dan kalimo. Kita lihat kinin saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia datang menuju Mekah, enak melaksanakan ibadah haji. Dan ketiga adalah an-nahar, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ya, nanti kita uraikan Bapak Ibu. Jadi 10 malam terakhir Ramadan lebih utama dari 10 malam di pertama Zulhijjah. Kenapa lebih utama? Apa yang terjadi di 10 akhir Ramadan? Apa ibadah dan istimewa? Hah? Turunnya malam Lailatul Qadar. Wah, ditunggu-tunggu setiap tahun oleh kaum muslimin. Dan ibadah berlipat ganda. Ya, itu kita lanjutkan. Rajab, dinamakan bulan Rajab. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Karena kata Rajab ini berasal dari kata rajaba yurajjibu. Rajaba yurajjibu, yang artinya mengagungkan. Jadi bahasa kitonya Rajab itu adalah mengagungkan. Bulan ini dinamakan Rajab karena bulan ini diagungkan masyarakat Arab. Jadi Rajab itu artinya rajaba yurajjibu, artinya yang mengagungkan. Karena bulan Rajab ini diagungkan oleh masyarakat Arab. Nah, Ibu. Nah, itu dah bulan yang keempat, ya. Itu yang bulan yang keempat. Nah, jadi dengan demikian poin pertama ini kita telah menjelaskan tadi Zulhijjah termasuk bulan Allah yang haram. Nah, di antara bulan yang haram, 3 lagi bulan tersebut. Kemudian keutamaan yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah 10 hari pertama itu seperti yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyri, demi fajar dan malam yang 10. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti itu menunjukkan keutamaan. Wasyamsu, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Nah, jadi banyak Allah bersumpah, itu menunjukkan keutamaan dari benda tersebut atau Allah bersumpah dengan tersebut. Nah, maksudnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa ini hari yang dimaksudlah 10 hari yang disumpah oleh Allah. Ya, hari yang disumpah oleh Allah itu hari 10 hari tersebut. Nah, berarti 10 hari yang pertama Zulhijjah ini adalah menyebutkan keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik. Nah, jadi 10 hari pertama tadi adalah hari-hari yang terbaik. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam ashar faqtiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ya. Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah jika amalan soleh dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari ini. Ini saya ulangi, Bu, tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah jika amalan soleh dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari ini. Maksudnya lebih utama kita beribadah pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah itu. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian padanya tahlil. Apa itu yang kita ucapkan? Tahlil. Mengucapkan la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Zikir terus. La ilaha illallah. Jangan salah arti apa Allah sebut la ilaha illallah. Ya nak. Di bahasa kita je apa itu? Dia sebenarnya la ilaha illallah tapi dipelesetkan la ilaha. Itu nak boleh arti itu dah. Joleh-joleh disebut. La ilaha illallah. Baru apa hado? Itu harus kita ucapkan. Jangan lupa tu di setiap waktu. Karena zikir tu nanti kita bagi dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak tu kapan saja. Waktu kita di rumah, di pasar, ataupun di tempat nen gami sendirian, kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi tahlil, sering-sering mengucapkan tahlil. Kemudian takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Dan juga tahmid, alhamdulillah. Ini pada hari-hari tersebut. Kau kan masuk gitu pak, ya. Jadi ocok lisan kita kau ndaknya la ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, atau lebih singkatnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kau ndaknya. Kita perbanyak zikir. Kau jangan kita sia-siakan ibu-ibu ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperbanyak amal padanya. Ya. Jadi kau keruke keuntungan yang besar kepada kita. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Abbas apa kecilnya dalam sebuah hadis mendengar didonganya langsung Rasulullah pengajian. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hazil ayyam asyar. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah walal jihad. Qala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja min baitihi kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kau kecil Rasulullah didonga langsung dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kau paman, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau namanya Abdullah bin Abbas. Beliau itu adalah meninggal dan dikuburkan di kota Taif. Alhamdulillah mak potang di 10 akhir Ramadan dapat mencolek langsung di kota Taif melaksanakan umrah. Subhanallah. Kota Taif tu 1.500 di atas permukaan laut. Dingin sama seperti di Bogor atau di puncak. Jadi lain di Arab ini puncaknya. Di situlah tempat terkenal kota Taif tu Malikul ya Qaryatul Muluk atau kampungnya raja-raja. Kalau gini tu banyak raja-raja Arab Saudi itu membuat villa-villa, istana-istana di kota Taif. Kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Itu Rasulullah punya kisah yang heroik. Apa kisah Nabi ke Taif itu? Nabi berdakwah ke kota Taif, tapi disambut dengan lemparan batu oleh penduduk Taif. Panjang itu celik kisah-kisahnya petang ibu ya. Nah, apa kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi. Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Dolai do amalan soleh kita kerjakan lebih dicintai Allah daripada amalan kita yang kita lakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah tu. Lebih utama. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Bagaimana kalau perang ya di jalan Allah? Apa kecil Nabi? Qala Rasulullah walal jihad fisabilillah. Sekalipun berperang di jalan Allah. Itu utamanya. Sekalipun berperang kecil Nabi. Illa rajulun kharaja min, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya menuju perang itu ya. Kemudian falam yarja, ndak baliknya ke rumah dah. Ya. Dengan
Maksudnya falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak kembali dia dan hartanya ke rumahnya. Artinya dia gugur di medan perang. Gugur sebagai syahid. Nah, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ketinggian kita beramal soleh di awal 10 hari bulan Zulhijjah. Maka jangan kita lalaikan kesempatan itu ya, dan memperbanyak amal-amal ibadah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya. Di sini tidak ada pengecualian. Jika dikatakan bahwa amalan di hari tersebut lebih dicintai Allah, itu menunjukkan bahwa beramal di waktu itu adalah sangat utama di sisinya. Ini kata Ibnu Rajab. Jadi tidak ada nilai hari yang bisa menandingi keutamaan selain siangnya 10 hari bulan Ramadan. Nah, jadi untuk itu ya, apa amal-amal ibadah dan kita kejogan memperbanyak ya amal soleh katanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa saja yang harus kita lakukan dan kompek keutamaan bulan Hijjah, yaitu hari-hari takbir dan zikir. Jadi di 10 hari Zulhijjah tadi kita memperbanyak takbir dan zikir. Kata Allah dalam surah Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Ya. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dia berikan, ya, yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ya, jadi agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, di sini wa yadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama-nama Allah. Jadi kita sering menyebut nama Allah. Ya, ibu-ibu, dan juga dengan menyebut nama Allah tadi kita berusaha untuk berkurban. Nah, kalau kita mampu, maka kita melaksanakan kurban di bulan Zulhijjah ini. Ya, kita sering menyebut nama-nama Allah di dalamnya. Nah, jadi kita perbanyak takbir ya dan zikir. Ma min ayamin ahabbu ilallah amal fihinna min asyri dzilhijjah fa alaikum bitasbih wa tahlil wa takbir. Ini seperti kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah, tidak ada hari yang amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah, maka hendaklah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Nah, ini kita banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berzikir sepanjang waktu. Nah, takbir mutlak, nah ini kita baca menjelang Idul Adha, dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah dan berakhir hingga waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi takbir mutlak itu takbir yang boleh kita baca kapan saja. Nah, ini dimulai tanggal 1 Zulhijjah dan berakhir hingga waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik. Jadi kita boleh menyebut ya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini kita perbanyak takbir yang tidak terikat dengan waktu. Artinya sepanjang waktu, lain kesempatan kita berzikir, bertakbir, mengagungkan Allah dengan ucapan menyebut namanya. Nah, ini takbir mutlak. Maka inilah yang disebut wa yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi hari yang tertentukan itu adalah hari yang 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau takbir yang muqayyad itu terikat dengan waktu, ya.
terikat dengan waktu, maka kita membaca takbir, ya, yang terikat dengan setelah 5 waktu. Sehari semalam kita membaca takbir setelah kita sholat Idul Adha, ya. Atau dimulai dengan tanggal 9 Zulhijjah kalau kita tidak melaksanakan haji. Nah, kita ucap mulai dengan terikat dengan sholat wajib, maka kita mengucapkan setelah sholat fardu itu bertakbir, ya, bertakbir, mengucapkan takbir sebagaimana yang lazim kita lakukan. Nah, jadi jemaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lihat apa yang dilakukan. Takbiran yang terikat waktu adalah takbiran yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat wajib. Takbiran yang kita baca, ya, di negeri kita yang kita tidak melaksanakan haji, takbiran dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Ini setelah sholat subuh, Pak, kita mulai baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dimulai sejak tanggal subuh 9 Zulhijjah sampai asar waktu 13 Zulhijjah. Nah, ini dia. Asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu. Nah, adapun yang mutlak kapan saja boleh kita baca takbir. Nah, setelah selesai dari 13 kita tidak lagi membaca takbir setelah selesai sholat fardu karena selesai. Adapun takbir mutlak boleh kita bertakbir lagi, boleh kapan saja boleh, ya. Selesai pun sholat 13 hari itu kita boleh bertakbir. Nah, tapi yang lebih utamanya adalah tanggal 10 Zulhijjah ini, ya. Nah, kita lihat dari Umar bin Khattab bahwasanya Umar dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini Umar bin Khattab, beliau subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai zuhur tanggal 13 Zulhijjah. Kalau Ali bin Abi Thalib, beliau bertakbir setelah subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 30 Zulhijjah. Ali juga bertakbir setelah asar. Nah, ini juga ada amalan-amalan para sahabat yang kita contoh. Dan Ibnu Abbas bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13, ya, Zulhijjah. Ia tidak bertakbir setelah maghrib. Nah, itu artinya sampai setelah asar. Jadi umumnya dengan dalil ini, kalau takbir muqayyad yang terikat dengan waktu itu kita mulai setelah subuh waktu tanggal 9 Zulhijjah sampai asar waktu hari tasyrik. Nah, ini setelah kita nanti imam langsung takbir, ya, kita bertakbir. Itu takbir yang muqayyad terikat dengan waktu. Nah, itu kita amalkan Bapak Ibu di bulan Zulhijjah ini, ya, agar kita setelah salat fardu berjamaah mengucapkan takbir, ya, mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut yang kelima, berpuasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini ibadah yang semestinya kita lakukan, yaitu melaksanakan saum, melaksanakan puasa sunat. Nah, puasa sunat tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi tanggal 10 boleh kita puasa? 10 Zulhijjah boleh kita puasa? Boleh? Boleh kita puasa tanggal 10 Zulhijjah? Boleh melaki solat. Ya. Maka disunahkan kita itu mengakhirkan makan itu setelah sholat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunnahkan sebelum berangkat ke musola atau tanah lapang atau masjid untuk berbuka.
Lai kurma, kurma diminum, makan dulu, atau air zam-zam, atau air susu dan segala macamnya. Nah, itu ya sunnah. Itulah keindahannya Islam ini, Bapak Ibu. Bagaimana kelezatnya tentu. Ya, kita merasakan ibadah itu berulang-ulang. Kita rasakan ikon dapet duang kapi ko doa kenikmatan ibadah tadi. Jadi kalau Indo je berpuasa do melaksanakan ibadah do dapet di nikmat iko doa. Do terasurinya Pak. Sama me hari di sana lah, mana dapat, ya kan? Puasa nak pernah dah. Bata terasurinya lomaknya puasa tu kalau nak pernah berpuasa. Bisa terasa tak? Orang berbuka tu berbeza dengan orang yang makan. Ya tak? Nya sehari menahan, tapi lah lotak-lotak idangin tadi na bahara soni gitu kalau menjelang berbuka tadi. Ya tak? Rasa ke dimakan sadalah, ya tak? Rasa ke diminum. Tapi lah tawaguak tadi na lopeh. Nolai tekonan lalu. Itu nikmatnya tadi. Tapi kalau pernah puasa nolai nikmat ikun nolai dirasa itu. Ya. Apalagi nanti kenikmatan dan sebona-bonanya ni di surga nanti. Jadi kalau untuk penahnya puasa di atas dunia kau doa. No dapatnya kelezatan nanti di surga tu dah. Orang yang minum khamar di atas dunia gua, tidak Allah akan berikan khamar nanti di surga. Nanti ada khamarnya Pak di sini. Ya. Tapi khamarnya tidak memabukkan di surga tu. Jadi ada lagi 3 sungai di surga tu, 3 batang air arak, ya, air asal, air al-laban. Di dalam Quran dia kecil tu. Beronang dia air susu. Masya Allah. Beronang dia air madu. Beronang dia air arak. Minum. Berapa tu sonang itu? Nak. Boleh susu segalih berapa boleh? Apalagi madu. Apalagi madu Yaman dia boleh. Sekiko dia bolehnya petang 1.200.000 boleh. Ini apa? Madu Yaman. Paling ancak sidir. Kalau kita sebotol itu lagi 100.000 kini tak madu. Ikut mandi. Itu keindahan, kelezatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Baca aku kita mendapatkannya tu. Ikulah di dunia aku gitu banyak-banyak. Kalau tidak mencolik, minta gitu saja kelezatan. Tak bisa tak mencolik lah. Orang kafir aku azab yang paling podiahnya. Ndo dapatnya mencolik nikmatnya penduduk surga tu menikmati keindahan surga tu. Ndo azab yang dirasukan mereka tu yang pedih dah, ya. Tidaklah digergaji atau disetrika punggungnya, digunting lisannya, ndak itu. Tapi tidak merasakan kelezatan apa yang dirasakan oleh penduduk surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk itu kita perbanyak puasa, ya. Ternyata telah ada amalan disunahkan untuk kita dikerjakan. Nah, ini bulan tanggal di awal hari-hari 10 Zulhijjah. Dikatakan sebagian istri Nabi SAW mereka berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Apa keceknya? Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr wa awwal isnin min syahril wal khamis. Ini kecek istri-istri Nabi. Berarti Nabi itu nusuhan istrinya Pak, ya. Istri-istri Rasulullah. Nah, kita bahas kini udah panjang lah cerita begitu ya, insyaallah. Ayo babnya nanti. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi Nabi itu biasanya berpuasa bila bu? 9 hari di bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 9 Nabi berpuasa sunatnya. Nah, kemudian apa lagi puasa Nabi istri Nabi itu adalah Yaum Asyura. Apa itu Yaum Asyura? Tanggal 10 bulan
Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, ya. Karena orang Yahudi dulu sebelum Islam datang mereka berpuasa 10 Muharram kau. Kecik Nabi, kita lebih mulia daripada orang Yahudi, ya. Maka Rasulullah mempuasakan 10 Muharram. Maka untuk menyelisihi orang Yahudi, Nabi berpuasa, aku ingin kalau hidup tahun depan berpuasa tanggal 9 Muharram. Jadi untuk menyelisih orang Yahudi, ya, jangan puasa tanggal 10 saja. Boleh sebelumnya 1 hari atau sesudahnya 1 hari, menyelisih orang Yahudi. Muharram kan setelah Zulhijjah. Enggak? Zulhijjah, Muharram. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau orang itu tradisi ke Muharram kok, lain sebuah aliran, 10 Muharram kok membinasakan melukui ku amalannya, ya, dicicih gua, dipuk apa dengan pedang keluar darah. Itu tanggal 10 Muharram. Itulah dilakukan oleh orang Syiah. Ya, itu banyak di Iran tuh Bapak Ibu. Udah sambungin kita oleh agama itu, pemahaman itu. Nah, ini kita perbanyak puasa Asyura. Rasulullah juga mempuasakan. Kemudian wasalah 1 ayam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan Zulhijjah. Setiap bulan Hijriah. Paso apa nama itu? Istilahnya 3 hari setiap bulan Hijriah. Apa istilah puasanya? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Nah, memang kita puasa 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, ya, dari bulan Muharram, Safar, ya, dan terusnya sampai bulan nanti di setiap bulannya 3 hari kita berpuasa. Itu Rasulullah SAW berpuasa terus 3 hari setiap bulan Hijriah. Itu Ayyamul Bid. Kemudian awwalus Senin min syahri wal khamis, dan juga Rasulullah SAW ya puasa pada awal bulan serta hari Kamis. Awal bulan dan hari Kamis. Dan ada lagi riwayat mengatakan Rasulullah SAW puasa Senin dan Kamis, karena di situ amalan diangkat ke langit. Ya, itu keutamanya. Nah, itulah keadaan Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Dia memuliakan ya bulan Zulhijjah ini dengan berpuasa 9 hari pada hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Hari sebentar lagi tu saya lihat dia ya. Mungkin kini tanggal berapa Zulkaidah tu. Nanti akan tahu gitu tu ya, tanggal 1 Zulhijjah. Kini tanggal sekitar 20 Zulkaidah. Ada berapa hari lagi tinggal lagi. Kau dicari lihat ya. Cari lihat kalender berapa nanti. Seminggu lagi tu. Nah, kalau kita tidak mungkin kita lakukan, maka jangan lupakan dan jangan lalaikan riwayat yang satu ini. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi SAW, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Ya, dahulu Rasulullah SAW berpuasa pada hari ke-9. Jadi kalau tolok misalnya 1 sampai tanggal 9, sekurang-kurangnya adalah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Itu yang terkenal dengan puasa Yaum Arafah. Ya. Dan hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan 3 bulan pada 3 hari pada setiap bulannya. Jadi kita biar puasa, kalau sanggup alhamdulillah kita ambil sunnah ini Bapak Ibu ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa.
Tapi enggak kuat misalnya tanggal 9 Zulhijjah atau dengan puasa Arafah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, ya, padanya terdapat hari Arafah. Ya, tanggal 10 hari pertama Zulhijjah itu ada hari Arafah, yaitu hari wukuf di padang Arafah. Jadi kalau kaum haji, mereka semuanya berkumpul, ya, di padang Arafah. Kalau mereka tidak masuk, maka batallah hajinya. Karena kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, ini rukun haji. Nah, Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Allah berbangga dengan banyaknya kaum muslimin hujjaj yang melaksanakan ibadah haji, ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu, ya, asyiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi, ya, atuni syu'san ghubran, ya, atuni syu'san ghubran. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah. Jadi Allah berbangga pada para malaikat pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Nah, ini kondisi jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Jadi inilah yang kita cita-citakan ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lah beri rezeki kita niatkan berangkat ibadah haji. Sekurang-kurang pasang belah niat dulu. Dah. Kalau induk dapat kita poi yang kita lah dibalasi dengan niat. Dah dapat kita naik haji tapi lah niat haji lah lai. Lah naik haji. Itulah dinilai di Allah. Ya. Kalau dikabulkan di Allah sampai kita berangkat, ya. Itulah bahagianya saudara-saudara kita kini yang diberi oleh Allah rezeki, ya, berangkat tahun kini ke Mekah. Jamaah Pasar Barat potang 309 boleh, ya, berangkat. Koji berapa orang? Lai 5 orang. Alhamdulillah, ya, Pak. Itu mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji itu dengan baik dan pulang membawa haji mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah, kata Rasulullah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ini sekuang-kuangnya kita kanu kini prosesnya panjang, mak, ya enggak? Itulah antrian kau Ustaz. Nah, Pak. Kini bahkan di Pasar Barat kita antriannya panjang sampai 45 tahun. 50 tahun loleh, ya, 50 tahun. Kalau aku kini umur 48 tahun mendaftar kini tambah 50 tahun lagi. Umur berapa tu? 98 lagi kiki duit itu lah. Allah alam dah. Tapi alhamdulillah dia kebetulan copek mendaftar dulu, mudah-mudahan sehat dia bisa berangkat. Jadi ndaknya lahir anak kita, mak, langsung daftar kan. Maka berangkat nanti di umur 50 tahun. Begitu. Begitulah, ya, saking antri dan panjang. Itulah rezeki, ya, dari Allah. Tapi layu yang nen sonang mereka mau tiap tahun dipanggil di Allah tu. Itulah soki yang paling tinggi dah. Tapi kita sekurang-kurangnya tidak bisa haji dah, sekurang-kurangnya umrah, ya. Umrah tu sama orang haji. Bedanya adalah wukuf di Arafah, itu saja bedanya. Apalagi kita mampu melaksanakan umrah di bulan puasa. Itu pahalanya kodang, ya. Maka menabunglah Bapak Ibu berniat untuk umrah di bulan puasa.
Apa padilah keutamaannya umrah di bulan puasa? Kecek Nabi, al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umrah pada bulan puasa Ramadan sama dengan naik haji bersamaku. Naik haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan puasa tu seluruh dunia berlomba-lomba. Bahkan potang gua gitu di sini lebih 29 juta ya untuk malam solat malam 27. Sehingga kita mak biasa solat di lantai 2 diusir oleh polisi tentara Saudi ke lantai atas. Dari pagi kita menunggu tompek tu tiba menjelang asar diusir. Untuk mencari tompek duduk punya bercokak tu. Mencari tompek duduk. Salawah itu masjid. Ya. Lain dia bertangka. Kalau orang-orang Arab tu kan godang-godang tu kan. Soal berjidal. Dan motor kepala ocok dia bercokak, ya kan? Memperobik tompek duduk. Kalau musajid kita tompek duduk bagi kira. Musajid nang godang tu lain kau itu bercokak mencari tompek duduk dan di muka. Kalau bisa di topi jonjang ni duduk kan dah. Kalau hari Jumaat naknya kutubah naya dulu khatib baru pergi musajid, kan? Mana kedapat keutamaan musajid Jumaat. Kalau di sini subuh jam 7 untuk hari Jumaat, yang masuk masjid haram tu kalau jam 7 masih bisa tidak di pintu dekat pintu. Kalau jam 9 poin atau tutup pintu tu jam 9 pagi ke masjid haram tu tutup lah penuh. Di luar tinggal solat lagi. Itu bedanya semangat kita beribadah dengan ni kita colik di sini. Maka kita bercita-cita mamak dan bapa sekalian, ya, mudah-mudahan Allah beri rezeki kita sekuang-kuangnya tak sekali kita mencolik bentuk Kaabah tu langsung. Kan itu dah. Jadi kalau kita langsung pas mencolik Kaabah tu koreh bonati kita dah pernah menangis, ya. Langsung menangis matu itu. Tapi pertama tu, ya. Sampai 2 hari, 3 hari, berkompe hari Senin lah biasa boleh. Ya. Itu hati kita kok. Ikut kita Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina bis salam. Itu pertama kita mencolek Kaabah tu. Bercucuran air mata. Kenapa? Karena siang malam kita menghadapkan wajah kita ke Kaabah. Akhirnya di muka kita. Muka kerinduan kita untuk dapat melaksanakan itu. Ya. Nah, maka itu Bapak Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak ya untuk bercita-cita agar diberangkatkan oleh Allah menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Karena di umrah itulah Allah membanggakan hujjaj di hadapan ke para malaikatnya. Apa kecek Nabi lah tentang keistimewaan hari Arafah tu? Bagi kecek Nabi, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Nah, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah, yaitu untuk orang yang berada di Arafah, dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi itu keutamaan ya hari Arafah. Banyaknya orang yang dilepaskan oleh Allah dari fitnah api neraka. Jadi orang-orang yang wukuf itu, ya. Nah itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, waktu kita lambiai ya, agak banyak mengantuk kita lihat, tapi mudah-mudahan masih bisa mendengar. Keutamaan puasa Arafah. Kau puasa Arafah tanggal berapa tadi mak? Tanggal 9, ya. Sehari menjelang Idul Adha. Bila kita tanggal 9? Tanggal 9 apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, ya. Jadi untuk amalnya gaya Idul Adha kita mengikuti pemerintah.
Tanggal 9-nya adalah ikut pemerintah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu." Keutamanya apa kecek Nabi kita? Puasa pada hari Arafah itu, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dengannya dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi berapa tahun? Jampuni dosa kita di Allah. Dek satu hari itu puasa. 2 tahun. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Itu hadis sahih, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kok pahala nenggodang sekali. Jangan lupa loh mak besok ya. Untuk kita berpuasa sekurang-kurangnya kalau nak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9 tu kita puasa ya. Itu godangnya pahalanya. Ya. Nah, bagi kiko bisa sekali sebuah lagi. Yang ke-8 ya, yang terakhir mungkin karena banyaklah mengantuk, karena kita mulainya lah malam tadi. Biasanya tengah 9 lah sudah, enggak? Yang ke-8 adalah padanya terdapat ibadah haji dan umrah. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah itu ada keutamaan yang besar, yaitu rukun Islam dan kelima. Laksanakan penyempurnaan haji dan umrah sejalan tu. Kalau haji tentu melaksanakan umrah. Bagi Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Ya, satu umrah ke umrah berikutnya. Jadi biasanya mak tu kalau sekali umrah berangkat kita umrah sekali itu panggilan Allah datang, tak terasa berulang-ulang. Lainnya boketnya soki tadi ya. Maka bercita-citalah berangkat sekali pergi umrah. InsyaAllah akan dipanggil berulang-ulang oleh Allah. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Inilah keistimewaan orang yang berangkat haji itu. Ya, haji mabrur. Haji yang mabrur itu ya haji yang diterima di Allah. Ciri-cirinya, amal ibadahnya sebelum berangkat haji beda dengan sebelum haji. Itu ciri-cirinya. Rajinnya sembahyang ke masjid, rajinnya berimpak. Kalau ibu-ibu menutup aurat, itu indikasinya. Rajin bersedekah, itu haji yang mabrur. Tapi kalau sekedar membawa kopiah haji dan gola haji, itu nak dapat haji mabrur. Nah pulang dari Mekah, nak peduli dengan orang tetangga, nak pernah kasuruh dah. Ya, lalu pernah berinfak, ya, itu pertandanya hajinya belum diterima oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Apalagi kalau induk digola orang bapa haji, berang pulanya. Jauh aku mencari haji ku ana apa kan. Karena haji ku siapa yang membuat gola haji ku, Pak? Kalau kita di sini ni, yo kita dipanggil haj, harik ya. Gitu sadu orang tu dipanggil haji je tu. Kalau ibu-ibu hajjah. Itu di sini, ya. Itu untuk apa? Panggilan saja. Tapi nilai dipangkat nama dah Haji Umar misalnya, Haji Muhammad ada. Yang pakai gelar kau di kitumnya, ya. Ternyata setelah kita telusuri, nemagiah gola di Indonesia ko haji itu orang Belanda, penjajah Belanda. Apa maksudnya itu? Supaya ditandai
Bukan haji itu aku lah berangkat haji, dicurigai. Tapi kalau kini lah jadi titel, ya kan? Lah jadi pangket lah, ya tak? Kalau ini disobek Pak Haji, Ibu Haji, berangnya kawak. Ya itu ditanyalah hati awak gitu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW tentang keistimewaan haji tadi, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yunfiyani al-faqra wa dhunuba kama yunfil qir, ya, khabatal hadid wal dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Aku cakap Nabi, ikutilah pekerjaan haji dengan melaksanakan umrah, karena sesungguhnya keduanya dapat menghapus dosa dan kekafiran sebagaimana kir itu kikir ya, kir mendapat menghilangkan kotoran besi. Jadi kikir itu tahu kan, wasih benda. Bahannya padek, kalau dikikir habis kotoran besi. Ya, punggung ladian kalau diasah kentajam, gitu kan. Kalau dikikir, ini seperti itu, menghapuskan kotoran besi, emas dan perak, dan tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ini. Jadi Bapak Ibu, itu keutamaan mereka yang dalam haji sekarang ini. Nah, haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah. Dan haji bagi ibu-ibu itu jihad, dan bagi orang-orang yang lemah, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu taala, yang mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya berjihad adalah mahal, ya, berperang, ya, kami lihat berperang itu mahal, ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Ya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bagi kalian wanita, jihad yang paling utama itulah haji mabrur. Jadi jihad yang paling utama daripada ibu-ibu itu adalah haji, melaksanakan haji, bukan pergi ke medan perang pula seperti laki-laki, tapi cukup dengan melaksanakan ibadah haji. Itu adalah jihad yang paling besar. Nah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Aisyah radhiyallahu taala berkata, aku bertutur, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita? Beliau berkata, bahwa itu adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Nah, itulah diantara Bapak Ibu kemuliaan atau keutamaan daripada 10 hari Zulhijjah. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain. Di antara juga kita akan melaksanakan sholat Id, ya, Idul Adha, ya, salah satu kemeriahan kita untuk melaksanakan Idul, dan juga melaksanakan udhiyah, kurban pada bulan ini, yaitu tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah 13. Nah, barangkali demikian, ya, karena waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada bermanfaat kepada kita semua dan berfaedah untuk kita amalkan pada hari-hari yang akan kita jelang ini, yaitu 10 Zulhijjah. Lain pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kalau kan jemaah haji kan sampai ke Mekah tuh, ya, kironya nak bagi makin ayo. Artinya kan ingatan kan lah, kan baku New sampai di sini. Coba ya lagi makan ayam, kayak pulang, ya viral. Nanti bermuka. Ya, di dalam pesawat turunnya. Turunnya. Satu. Jadi nak fokus ya, tekonannya di situ ayamnya tinggal. Ya, itu barangkali faktor yang lain, itu enggak umur, faktor umur. Macam dicolik di sini tuh. Ya, macam kalau di sini itu tampak, maka di sini itu tidak boleh takabur, tidak boleh salah sabui, tidak boleh salah niat, ya. Sabui, maksudnya salah kecek, langsung dikabulkan oleh Allah, ya.
Ando lomak makin keduanya. Ando lomak tu lah sampai pulang ke tanah air. Itu lomak. Ngopen berarti bersoji. Koci empaknya kan. Sosek tempat pulang. Itu banyak kita alami itu Pak Ibu. Ya, jadi kalau kita tentu harus kalau di Senin fokus dalam melaksanakan ibadah, ya. Kalau di sini tentu fokus melaksanakan ibadahnya. Untuk orang lain di tanah air keleh. Biarlah untuk orang yang tinggal, kok ayam yang tinggal, ya kan? Kok kambing, kok jawi itu nak kejo gitu leh, ya. Artinya kita berangkat itu betul-betul ikhlas. Ya tu kalau lah dibaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Itulah lopeh. Do tekona kita leh. Ya sadonya sehingga kita fokus beribadah di sini. Ya. Jadi kalau masih tekona aja di tanah air leh kejo segala macamnya, ulun fokusnya dalam beribadah tadi. Tapi tidak merusak atau membatalkan ibadah haji, ya. Tidak membatalkan ibadah haji. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi Pak Ibu? Lain bertanya? Ya. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus semua nenek ya. Pertanyaan bagus. Kurban tu naknya tiap tahun. Ya. Maka sunnahnya ya. Kurban itu adalah kalau kita berkelebihan dari nafkah kita. Ya. Mampu kita pada hari di bulan Zulhijjah itu untuk berkorban. Maka kurban tu setiap tahun, ya. Kalau kita mampu, maka jangan sampai kau lailo di kampung-kampung, dolai tertera di kitab lah, dolai di buku, tapi lah tersebar tahbilu lo kecek lo. Keceknya kalau lah sampai siku jawinya berkorban, dolai wajibnya berkorban leh. Dolai kitabnya bersyukur, ya. Kalau ini sudah berkorban, berdosa. Kata Rasulullah fala yuqarribu musallana. Janganlah dia mendekat lagi tempat solat kami. Itu sampai gitu je Nabi. Boleh? No, kalau je inilah berkorban siku jawi, ya. Jadi umum panjang je leh. Piti lah ye rumah leh. Berlebih aja dari makan minum kebutuhan rumah tangganya. Tapi dia berkorban dah. Berdosa godang. Kecik Nabi jangan mendekati tempat solat kami. Itulah di timur. Memang ibadah lain. Maka kalau kita colik, ya, berkurban tu sepanjang setiap tahun, ya. Kalau sepenuh siku jawi tiap tahun gitu. Ya kalau diagih di soki di Allah lah, lain mampu le, maka kurban. Tapi kita mencolik rumah lain, ko rumahnya godang, ya, sawitnya loweh. Kotor banyak, tapi dia pernah berkorban dah. Jangan kita hukumi copek-copek begitu. Barangkali utangnya banyak, do cukup makan lagi kali dah. Rumah mana godang usaha loweh, tapi dililik utang. Hanya dah wajibnya korban gitu dah. Berarti dah kotoinyo tu dah nampak tu dah, kan? Oh, siapa punya gambang punya ya? Ya Pak. Ikut banyak kita nak merosek dek bang, kayak itu kan. Jadi untuk supaya pamer kita dia manusia kok, ya, supaya dikecen orang yang kayo, sehingga bekerja siang malam untuk bang, mempakayu orang bang, ya. Awak berdosa masuk neraka nanti, nen sonang dah pernah dapat. Bontuk mana nen sonang ni. Terlambat setoran mereka
Terlambat pembayaran cicilan, tibu aku mah. Kalau induk tu bawa bikut delai tu sampai menunggak disita. Itu coli ada sepampai mak. Lain dipajang tu pakai baliho. Godang. Dosong. Apa godang dosong apa tu? Berindung. Apa tu dosonnya? Nauzubillah. Itu namanya riba mak ya. Kau sogen mau menyobui tapi boleh harus disobui ya. Ba kiu mak kolai anak laki-laki menzinai umat kandungnya. Elok tak orang itu? Bejat tak? Paling bejat di atas dunia gua. Maka dosa riba lebih bejat daripada seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Maka takutlah kita kalau lain je lah rasanya bersangkutan pinjaman dan datang tiap minggu tu lopeh kena lah ya. Jangan godang dosanya. Nak kena masuk surga nanti dibakar di neraka tu. Biarlah kita makan apa lain yang dapat kok kiasak tiap minggu biarlah kiasak. Ya kan kalau ada kutu mana yang makan daripada menyolam pitih dengan pitih riba. Ya. Kalau kita akan mati. Awak akan dihisap nanti. Dosa riba aku dah lain dah. Allah peragi dia, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hapus yamhaq mahaq qadrati bulan kau lembat apa namanya hilang keberkahan harta tu hilang. Jadi bentuknya yang pertama yo godang tapi akhirnya habis. Model itu loh pertama kayo sudah itu bangkrut. Habis sadualah dek mencicil utang ke bank berkah dulai. Maka kita sekocik-kociknya urusan riba jangan lagi bersangkut paut. Ya, baik ke bank, baik ke rentenir, baik ke tukang kredit yang tiap bulan ataupun koperasi. Ya. Ayo sama je tu dia. Ya. Kalau mak menyimpan RM100, RM100,000, ya. Menambah lebih 150,000 dibayar tiap hari. Kalau terlambat bertambah boleh. Itu dia riba. Berbunga, ya. Urah mencaranya. Tapi kalau muahnya disolang kau mak piti satu pulang satu biarlah dah, nampak dah. Atau dicicil, dah lain berbunga dah lain bertambah kalau denda terlambat. Nampak dah. Ya. Itu terimalah tu. Tapi kalau bertambah bulunya, bertambah lipet-lipet itu riba. Nauzubillah min zalik. Kita khawatir itu ya, karena dosa riba itu dosa yang sangat besar. Lopehlah itu ya. Kalau bersangkut paut je lah dengan itu lebih elok kita di atas dunia akan selesaikan nanti dengan hutang-hutang riba ya. Kita dihinakan oleh Allah nanti dan mereka dibangkitkan seperti sempoyongan ya, nanti seperti orang-orang yang gila. Itu nauzubillah. Lain lagi kau pertanyaan. Bismillah. Ya. Jadi dek moli api nyo coli api orang, kau tukar kau api nempotangnya bawah, gitu kan? Lain, boleh lah, ya, menyolang. Kau rumah orang lah becet lompat kau je gitu kan, rumah ikut bau, habislah diutang. Ya. Sekarang lebih timbang. Alhamdulillah. Itu banyak nama wasi mak. Banyak nama wasi kita coli ya karena pitih bang tadi. Banyak ya. Di pertama yo wah, yang kedua tinggallah pantiang tulang mencari untuk cicilan tadi. Mawasi itu ya. Apalagi mawasi besok di akhirat tu. Iya. Alhamdulillah. Baik, Mak Laila ke kio dan bertanya, kalau tidak aku bertanya terakhir. Nah, le hadiahnya. Apa? Kredit onda. Kalau lain syaratnya, kalau berkredit onda, lain dendanya, lain bunganya, termasuk riba. Ya.
Tapi kalau indolai denda dah, kalau terlambat 3 bulan jangan delai dia apa tidurnya dah. Depan. Cash ya. Kali Indo tol pi gapo pitih kita, lai berapa pitih kita DP. Lai 3 juta boleh ondan dulu sebab ukuran 3 juta tu. Second ya kan. Yang penting tujuan onda tu kan sampai. Ndak. Orang tipu awak sampai. Ancak macam itu lah. Bila onda Astuti bagi Astrea 73 tu ndak. Kalau ya Astuti tu. Tapi lomak mak dah. Awak di atas tu ya. Dolai orang ke menunggu awak tiap bulan dah. Iko di atas apa onda yang baru dia tu Beat. Apa nama di atas tu? Vario. Yang paling godang tu. Engmek, sonang lah berangin di atas ya. Tiap bulan mereka tipu ke rumah awak. Kecil awak je punya. Kiranya awak mencicil ditagih tu bulan. Kita tiba lain cicilan lah poniang. Ya tak? Apa ni lain? Ane lebih parah digade buloh. Apa ni bisa digade? Tambah dosa gadai tu. Nama dosa oleh. Balik lipek ribanya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi janganlah gitu. Kan kini kau bukan karena primernya. Bukan karena apa kebutuhan pokok. Tapi lah kebutuhan niko wah. Dan itu apa nama? Supaya wah tadi. Kebutuhan mewah ya. Jadi itu berlaga tapi doa awak yang pucur. Biarlah kita mudi-mudi kau melah mana. Alhamdulillah kan. Dapat je makan 3 kali sehari, anak sekolah, ya kan? Dapat je berusaha ke sawah, ke ladang, itu bahagia. Bahagia awak. Senang hati. Itu yang kayu tu, tapi aku sampaikan kecik Nabi, ya. Kecik Rasulullah tu itu resepnya kalau kita kayu tu. Nak umahnya godang, otonya banyak, otonya melimpah, tak. Tapi yang kayu tu adalah kecik Nabi, laisal ghina min kathratul arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hati wak kayo. Poyo ke ladang mereka makan pucuk peraji tu je lado kutu tu. Nendi apa? Makan itu lomak terasonya. Ya. Daripada awak tinggal di rumah, poyo makan ke rumah makan lomak, makan ayam jo makan itu, tapi ni kita bawa pitih riba. Pitih bersolang, ya, nelomak begitu dah, bentuk macam nelomak ya. Sudah ada makan mereka habis, besok utang ke bayi, kan? Itu ya. Jadi lebih baik kita sederhana malah, ya kan? Yang penting kebutuhan awak terpenuhi. Apa mak? Buka ketompek gitu bersedekah doh. Nin sedekah itu sampai ya pahalanya kepada siapa pun gitu sedekah sampai. Tapi nerancaknya carilah orang soleh. Apa? Sana awak ayo. Sana awak ni sembahyang ancak inyo sedekah doh. Bagaimana mak? Ya, ini nak sembahyang dah. Ini sana awak. Ya kalau susahnya dia agak sedekah. Ini mudah-mudahan sembahyangnya, gitu kan? Disuruh sembahyang. Karena yang pertama tu kata Allah wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Dan tunaikanlah haknya itu kepada karib kerabat. Dan lai tali darah dulu. Kalau you saudara awak agih kenyo sedekah kok soket awak dulu, ya. Itu untuk melunakkan hatinya karena zawil qarabah tu. Sembahyang itu urusan inyo, ya. Dan sedekah tadi sampai pahalanya ke kita. Dengan kita tu lunak hatinya disobui yo, endak. Kau do elok le umulah tu yo, bilo le ke sembahyang lagi, endak. Kejo dah le, kan? Ya. Fitah boleh, ya. Boleh untuk orang miskin. Kalau fitah tu 2 asnafnya. Fuqara wal masakin, ya. Zakat fitrah tu 2 yang berhak menerimanya. Fakir, miskin. Kalau
zakat mal 8 asnaf ya, 8 penimonya. Kalau zakat fitrah 2 punya. Orang banset, paling banset, dan orang miskin, fakir miskin. Kalau lain saudara kita, dosa anak kita ni miskin, kayaknya dulu lagi kan zakat fitrah awak. Yang kurang kayu lagi kan, ya. Boleh kita ke guru mengaji kita lagi, boleh kalau nya miskin. Guru ngaji kan di kampung lah, lagi guru ngaji kan. Kalau nya miskin, tapi kalau mampunya dikumpul pitah surang. Kau makan harta kaum fakir miskin. Jadi itu lihat, jadi tujuan daripada zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita di bulan puasa dan memberi makan fakir miskin. Itu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, untuk yang terakhir mungkin dari kita pertanyaannya masih ada baik. Sebuah lain tinggal. Siapa yang bisa menyembuhkan? Tunjuk tangan dia copek. Siapa yang dulu bekonya menjawab? Allah kejadian Rasulullah sampaikan bahwasanya di antara 12 bulan yang ada dalam 1 tahun tu ada dikhususkan oleh Allah 4 bulan yang haram. Apa bulan terin? Ini. Hasan, insyaAllah. Lebih ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya, itu pertanyaan terakhir dari kita. Mudah-mudahan itu yang dapat kita sampaikan umat-umat. Mudah-mudahan bersemangat juga. Aku kalau mencari di Koje ko luar biasa semangat kita untuk mendengar pengajian. Kulah lama pula, insyaallah nanti waktu kita tetap lanjutkan ya, sekali 15 hari ya. Harinya hari Rabu, Mak. Karena aku Selasa misi pula di Sepompek, ndak bisa ditinggalkan. Itu di Masjid Umar bin Khattab, jadwal lah baisi tiap minggu. Jadi ndak apa-apa gitu ceramah ndak. Menunggu ya. Ya alhamdulillah. Dia Selasa di Umar, jadi dulu dia ku ganti-ganti sekali di Sikosari di situ, kadang-kadang lagi jemaah doh. Ustaz dah tiba doanya. Jadi maka tiap minggu diisi, ya kan? Mudah bulan kau sekali 15 hari kita datang, mudah-mudahan kok omuh aja umat dan bapak menemo, gitu kan? Tapi kalau ndak omuh kan datang milih, gitu. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kajian kita kok kalau lain TV di rumah tontonlah Najia do. Siapa yang menonton Najia TV lain di rumahnya? Lain buka Najia TV. Lain. Jangan sesekali ya, cocok ditonton. Ya. Cocok ditonton, ilmu di situ. Kalau nak mencolek kita ikut siaran gua hari setiap asar sampai menggori. Selasa, setiap hari pada asar sampai maghrib tu dialog santai kita. Potang kita shooting di Kiawe, di Simok, nama Tompek Rancak, coliak lah besok. Ya, itu gitu donga ya. Jadi insyaallah tu mak dengan menitel Najia TV bertambah jo. Sepatah dua patah mendapat kita agamanya, kita amalkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu teh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah mungkin kajian kita di malam kini. Kok batu yang disampaikan datang dari Allah, kok salah dari kita sendiri dan dari syaitan, kita mohon ampun. Kita tutup dengan membaca khatam majlis. Dapat khatam majlis doanya. Cuk kita ikut sama-sama. Besok dibaca tu setiap bubar pengajian. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu doa khatam majlis, doa penutup majlis yang disunnahkan kita bacanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.